Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lailatul Rahmah dari kelas 5B PM Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Karyau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Adapun tujuan dari saya membuat video ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Baik, selanjutnya saya akan men-share screen dan menjelaskan tentang apa itu pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Materi yang kedua yaitu pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Pendahuluan. Keberhasilan suatu bisnis bergantung pada kualitas strategi pemasarannya, dan kualitas strategi tersebut bergantung juga pada pemahaman, pelayanan, dan cara mempengaruhi konsumen untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang konsumen sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran. Begitu juga dalam hal pemasaran jasa sebagai guru. Pasar, konsumen, maupun strategi pemasaran sangat menentukan guru tersebut dalam mengajarkan atau memasarkan produknya kepada sekolah-sekolah. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah bila Anda menjadi guru, jelaskanlah pasar, konsumen, dan strategi pemasaran Anda. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsep dari pasar, konsumen, dan strategi pemasaran sebagai guru. Tinjauan literatur. Yang pertama ada pasar, yang dimana pasar ini adalah tempat berkumpulnya pembeli aktual dan potensial yang memiliki kebutuhan dengan penjual yang berupaya memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah setiap individu dan rumah tangga di masyarakat yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yaitu membagi pasar dari berbagai bauran pemasaran. Yang kedua target pasar, menetapkan target dan evaluasi daya tarik pasar. Dan diferensiasi, ini merupakan nilai yang berbeda dari pesaing lainnya. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama pasar konsumen sebagai guru. Jika saya menjadi guru, pasar saya adalah SMA, baik itu SMA negeri maupun SMA swasta. Sebelum menentukan pasar, harus menentukan rencana terlebih dahulu, karena akan menentukan apakah saya layak diterima di sekolah tersebut, seperti cara berkomunikasi yang baik dan menarik, memberitahu skill atau kemampuan yang saya miliki yang nantinya dapat membantu dalam memajukan sekolah. Setelah itu, menentukan gaji atau pendapatan berapa yang cocok dengan skill atau kemampuan yang saya miliki. Selanjutnya perilaku konsumen sebagai guru. Jika saya menjadi guru, konsumen saya adalah siswa-siswi SMA. Karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, tentunya sudah mempunyai kemampuan yang sesuai untuk mengajar kepada siswa SMA tersebut. Saya sebagai guru juga harus mampu bersikap profesional, yang mana harus mampu dalam menguasai materi yang saya ajarkan kepada mereka agar konsumen atau siswa SMA tersebut dapat memahami apa yang saya ajarkan dan bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya pembahasan strategi pemasaran sebagai guru. Yang pertama segmentasi pasar. Ini maksudnya jika saya menjadi guru, saya akan mencari dan melihat sekolah mana yang membutuhkan guru ekonomi atau sekolah mana yang kekurangan guru ekonomi. Tentunya karena saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan memilih sekolah SMA baik itu negeri maupun swasta. Target pasar, ini tentunya saya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, saya akan memilih sekolah SMA baik itu negeri maupun swasta untuk mengajar di sana. Diferensiasi, jika saya menjadi guru, maka saya akan bersaing dengan guru lainnya dengan menawarkan kepada pihak sekolah yang akan saya lamar, seperti memperlihatkan kemampuan atau skill yang saya miliki tadi. Saya juga harus mampu menguasai teknologi komputer dan juga meyakinkan kepada sekolah dengan memperlihatkan nilai-nilai yang cukup bagus dalam bidang ekonomi saat saya berada di universitas dahulunya. Selanjutnya penutup.
Kesimpulannya adalah pasar, konsumen, dan strategi pasar saling berkaitan satu sama lain di dalam pemasaran. Jika dalam lembaga pendidikan, guru harus mampu membentuk pasar, konsumen, dan strategi pasar agar lembaga pendidikan yang dipilihnya tepat sasaran dan sesuai dengan kualitas guru tersebut. Saran saya, semoga dengan semakin tingginya persaingan guru antar sekolah, justru membuat guru semakin sadar betapa pentingnya skill dan kemampuan di dalam mengajar, sehingga setiap pembelajaran yang disampaikan mampu diterima dan dipahami oleh peserta didik. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan pada materi kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kedua ini tentang pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk calon guru yang akan mengajar ekonomi di sekolah SMA negeri maupun swasta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.